Halo semuanya, Exclusive Family Crypto Health. Di sini tanggal 4 ya, tanggal 4 September 2025. Oke, kita langsung market update dulu ya guys ya. Sekarang Bitcoin turun ya guys ya. Bitcoin turun kemarin sempat ke 112.500 ya. 112.500 akibat terjadinya data ya, data itu rilis ya, data apa kemarin ya? Data Jolt ya, Jolt Jobs Opening ya di situ ya. Akhirnya Bitcoin bisa naik ya, bisa naik tinggi. Nggak tinggi sih, ya lumayan lah ya. Gitu. Nanti kita lihat ya alasannya gimana, kemudian market ini mengarahnya kemana gitu ya. Ethereum masih di segini-segini aja ya guys ya, masih nggak terlalu kuat ya untuk kenaikannya ya. Oke, kita bahas Fear and Greed dulu ya dari Coin Market Cap di sini 44 ya netral. Kemudian alt season index-nya 53 ya. Pada saat Bitcoin dominance-nya naik ya, alt season index pasti juga turun ya, kebalikannya. Oke, ini kita bisa lihat ya di sini ya. Yang paling tinggi apa ya? M ya. M ini meme coin guys harusnya ya. Meme core ya. Meme core ini juga apa ya? Juga nggak jelas juga di sini. Meme core is first layer 1 blockchain built for meme 2.0. Aku nggak mempelajari ini sama sekali guys ya. Jujur aku nggak mempelajari ini sama sekali ya. Oke, nanti kalau misalkan yang benar-benar menarik ya, nanti mungkin bisa aku analisis ya untuk meme core ini ya. Soalnya kok sus banget ya, atau apa ya, sus itu mencurigakan ya, suspicious ya. Jadi mencurigakan untuk chartnya itu seperti gini guys ya, agak-agak ngeri juga ya, habis naik terus turunnya, habis gitu naik-naik lagi ya. Mungkin dari kalian ada yang sudah analisa meme core juga boleh ya nanti di-share di grup ya, gitu ya. Oke, kita lihat lagi OKB ya. OKB ya gara-gara ada sistem burn ya. Ada sistem burn di tokennya, makanya dia di push naik segini ya. Walaupun OKB seharusnya sudah turun nggak sih? Kita lihat di 7 days-nya ya, masih loading. Pengu juga oke, Crow ya, masih ya. OKB, Crow, jadi coin exchange semua ya. Di sini sebenarnya masih ada KCS ya, KCS sama GT yang belum perform ya. BGB di sini ya sudah karena udah pernah perform guys BGB guys ya. Jadi ini adalah narasi apa? Narasi token exchange ya. Narasi token exchange ada OKB, ada Crow ya. Kita nggak tahu ini naiknya bisa seberapa gitu ya. BNB ini stabil ya guys ya dan kenaikannya menurutku lumayan ya guys ya. BNB itu kita kalau nge-hold BNB itu kayak nggak khawatir gitu. Kenapa? Karena dijagain oleh CZ harganya ya. Dijagain oleh CZ ya. Akhirnya harganya juga segini. Ini lumayan guys dibandingkan Bitcoin ini sudah apa ya outperform ya BNB ini. Jadi memang BNB ini tetap yang terkuat. Nah ini KCS ya. KCS sudah mulai naik ya. Ini koinnya KuCoin ya. Kalau misalkan GT udah apa belum ya? Kayaknya belum ya kita ya. Kita nggak ngelihat. Ah ini GT ya. GT masih minus 8 ya. Minus 8% dari Bitcoin ya. Jadi performanya masih di bawah ya. Ya kalau kalian misalkan mau pasang di ini ya karena narasi narasi koin exchange ya seperti OKB ya OKB kemudian bukan orang kaya baru ya ini ya OKB ya. Oke ada juga Crow ya Kronos tokennya apa crypto.com ya crypto.com kemudian habis gitu exchange juga ini. Kemudian ada apa lagi tadi? BGB ya, BGB di sini KCS sudah naik 38% ya terserah kalian kalau misalkan mau ngebet ya, mau betting ya di KCS juga ya bisa juga ya gitu. Oke, kita tadi lihat OKB ya. OKB masih loading guys. Ya, bisa kita lihat ya di sini. Masih loading guys ternyata. Nah, di sini ya. 7 hari ya, di sini sudah sempat turun, kemudian naik lagi sekarang guys ya. Kalau 1 bulan gimana? 1 bulan dia udah junam ya guys ya, begini ya. Udah junam menurutku ya, karena aku pernah beli BGP ya seharusnya ini bakalan diturunin lagi guys ya seharusnya ya. Jadi aku nggak nyaranin untuk beli OKB ya karena udah terlalu tinggi guys ya udah tinggi dia. Jadi
risk to reward-nya tuh sudah nggak oke. Nah, dia udah di kawasan atas di sini guys. Itu bisa jadi nanti tinggal tunggu turunnya aja kalau OKB ya. Jadi risk to reward-nya itu masih kurang kurang oke lah ya menurutku. Bisa naik ya bisa aja gitu loh. Tapi resikonya lebih gede daripada kenaikannya. Itu yang nggak boleh kita ambil ya untuk suatu trade. Oke, ini tadi kita lihat apa lagi ya. Ethereum masih segini-segini aja. Bitcoin dominance ya agak naik ya seharusnya ya. Kemudian Ethereum-nya turun, Others-nya juga turun di sini. Oke, kita lihat apa? Oke, next-nya ya di CoinGlass ya, CoinGlass. Di sini kita bisa melihat ya, di 7 hari ya, 7 days ya di sini terlihat kalau yang pasang long itu sudah lebih banyak guys ya daripada yang pasang short ya. Dari yang pasang short ya bisa jadi kita bakalan diturunin juga bisa ya. Tergantung lebih cenderung ke turun guys harusnya. Harganya keturun ya, keturun ngambil liquidity di sini dulu mungkin ya 108, 109 ya. 109 terus habis itu bisa dinaikin lagi. Oke. Bisa jadi kita ke sini juga ya. Jadi kalau kayak gini kita mainnya juga sama guys. Kita di dunia analisa itu pasti kita probabilitas ya, satu kemungkinan ya. Nggak mungkin kita pede dengan satu narasi atau satu apa ya analisa gitu ya. Satu analisa itu nggak bisa kita kayak gitu ya. Karena kita harus apa ya? Pada saat kita analisa kita harus memperhatikan kalau misalkan analisa kita salah itu gimana ya. Apa yang harus kita lakukan? Misalkan kita suatu analisanya bullish nih. Kalau misalkan analisa kita yang salah ya, wah ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai dengan analisanya kita. Apa yang kita lakukan gitu ya? Oke, sorry ya, ini agak pilek ya, banyak banyak lendirnya ya guys ya. Oke, jadi kalau misalkan kita analisa suatu pergerakan ya, pada saat kita analisa kan pasti ada makro, kemudian dari apa ya chart juga seperti ini juga ya kan. Kalau misalkan analisa kita salah, kita tuh nggak boleh kalah ya. Analisa kita tuh salah, tapi kita tuh tetap ada cadangannya gitu loh guys ya. Kayak apa ya? Analisa cadangannya ya. Backup plan-nya tuh gimana? Backup plan-nya. Kalau misalkan salah ya tetap kita harus punya dana cadangan untuk ngeserok guys ya kayak gitu caranya. Itu karena kita untuk suatu analisa itu adalah suatu probabilitas ya guys ya. Itu nggak boleh kita itu terlalu yakin dengan apa dengan analisa kita walaupun kita itu source-nya tuh udah banyak ya. Misalkan dari berita oke, dari makro oke, dari chart oke, tapi kita nggak boleh 100% percaya dengan analisa kita. Kenapa? Karena yang menentukan market itu bukan kita ya, kita cuma seorang analisa ya. Seorang analisa, seorang analis ya, kita bisa juga salah ya, walaupun persenannya itu kecil ya. Misalkan 60, 40, 70, 30 ya, 30% masih bisa salah. Kalau misalkan 30% masih bisa salah, berarti kita masih punya dana cadangannya itu segini untuk membackup kalau misalkan kita salah kayak gitu. Jadi kita itu harus ahli strategi ya guys ya, harus ahli strategi. Sama seperti yang kemarin ya, yang di Konoha kemarin ya, di yang mana ya, yang di ya kemarin lah demo-demo itu kan. Itu kan mereka juga mengatur strategi gimana biar nggak diprovokasi ya kan, biar kita itu di PR-nya ya, di PR ya, biar di PR-nya itu bisa setuju dengan masyarakat gitu ya. Jadi ibaratkan ya, seorang pendemo, seorang mahasiswa itu dia akan melawan government ya. Melawan government. Government itu pasti lebih kuat ya kan. Berarti kita yang sebagai mahasiswa ya, itu pasti harus lebih pintar guys daripada government-nya. Kenapa? Government-nya itu lebih kuat. Sama seperti kita di financial market, di crypto sama ya. Pada saat kita sebagai retail, itu kita sama seperti seorang mahasiswa tadi gitu ya. Berarti kita harus lebih pintar guys ya. Kalau misalkan kita mau menang di market, menang melawan whale ya. Ibaratkan smart money atau whale atau orang kaya atau manipulator ya di market seperti Binance, seperti Wintermute kayak gitu. Itu sama seperti ibaratnya government-nya kayak gitu. Jadi kita kalau misalkan mau menang ya kita harus pintar juga dan kita harus jaga-jaga. Kalau misalkan analisanya kita salah ya, itu kita harus bagaimana gitu ya. Jadi kita tuh menganalogikan sesuatu itu harus sama ya guys ya. Di dunia investasi, di dunia nyata juga sama seperti itu. Di dunia bisnis juga sama guys seperti itu ya guys ya. Itu. Jadi kita itu harus punya backup plan-nya gitu.
Sehingga apa? Pada saat kita salah analisanya, salah analisa itu sangat wajar guys ya. Salah analisa, kita tuh punya dana cadangan untuk serok. Kita punya rencana cadangan gitu ya, punya dana cadangan gitu. Itu adalah salah satu strategi ya guys ya gitu. Jadi kita main investasi ini, kita tuh nggak ngawur guys ya. Walaupun kita seorang analis, seorang apa, kita harus punya backup plan gitu ya. Biar apa? Biar kita tuh bisa menang melawan whale. Kenapa? Karena kita sebagai retail itu pasti kita itu bagian kalah-kalahan guys ya. Bagian kalah-kalahan aja. Oke. Nanti belum lihat ininya guys ya. Volumenya berapa tadi ya? Saya belum melihat volume guys. Entar di sini. Kok nggak kelihatan guys? Biasanya ada di atas ini. Entar. Market overview. Belum ada guys. Ini ya volumenya ya. Biasanya kan ada di sini guys ya. Di atas ini. Yang jalan gitu. Oke, ini untuk likuidasinya ya. Liquidation ya. Liquidationnya berkurang ya, 28% dari yang kemarin gitu ya. Berarti banyak yang win ya seharusnya ya. 24 24 long ya, 24 hours ya atau 1 hari. Oke, lanjut ya di sini ya. Jadi kita itu tadi intermezzo aja ya guys ya. Jadi kita itu sebagai investor itu harus ready apapun yang terjadi di dalam market. Ya, walaupun itu bearish, walaupun itu bullish, kita harus menyediakan backup plan-nya ya. Rencana cadangan. Oke, di sini tadi untuk 7 hari ya guys ya. Untuk 7 hari. Kemudian bentar-bentar guys ya. Ini aku lihat rekamannya masih ada. Oke, masih aman ya. Oke, soalnya takutnya nggak kerekam kayak kemarin guys ya. Itu sakit banget guys. Sudah ngomong 1 jam tapi nggak kerekam itu sakit guys ya. Kayak ngomong sama tembok, ngomong sama setan ya guys ya. Oke, ini 30 hari ya. Untuk 30 hari di sini masih banyakan yang nge-short ya guys ya. Untuk long termnya 30 hari terakhir ya. 30 hari terakhir di mana dok yang banyak liquidity-nya ya. Banyak liquidity itu maksudnya apa? Jadi banyak orang yang nge-short dan gendut di sana ya, di sini ya. Di 113.500 ya guys ya. Berarti di situ tebel ya guys ya. Tebel yang ngebit di situ gitu. Kalau misalkan harga melebihi 113.500 itu pasti banyak yang kelikuidasi di situ gitu ya. Makanya di situ adalah support kuat di sana guys ya. Ada SNR di sana, oke? SNR yang kuat di 113.500 ini gitu ya. Oke, untuk di 30 hari ya, yang nge-short masih lebih banyak gitu ya. Artinya kita lebih aman ya kalau misalkan kita pasang long daripada pasang short kayak gitu. Oke, nextnya apa dok? Oke, nextnya adalah Fear and Greed ya. Fear and Greed-nya sekarang di netral ya. Kalau di alternatif.me sekarang 51. Misalkan tadi di sini sama ya. Untuk di coin market cap itu 44 alias netral. Ya, kita lihat alt season index kalau di blockchaincenter.net itu bagaimana? Masih tetap di 61 guys ya. Di sini 61 dan itu datar guys. Nah, ini datar 61 61 61 dia nggak mau turun ke bawah. Jadi sebenarnya apa dok? Apa ya? Yang bisa kita simpulkan, sebenarnya market ini bersiap untuk alt season sebenarnya ya. Alt season bisa jadi di September, bisa jadi di Oktober ya guys ya. Tapi lebih condong itu sebenarnya di Oktober guys. Untuk di September ini bisa naik, tapi ada kemungkinan turun juga ya. Turunnya tuh nge-bottom guys ya. Bottomnya tuh bisa jadi terbentuk di September ini menurutku gitu ya. Jadi kita nggak usah terlalu bullish, nggak usah terlalu bearish juga ya. Kalau misalkan nanti Bitcoin 115, 116, 117, itu kemungkinan aku bakalan jual guys. Jual dulu sebagian untuk jaga-jaga market bottoming lagi kayak gitu. Oke ya. Setelah itu baru bisa nge-shoot ke atas lagi. Oke, kita lihat crypto bubbles di sini ya. Ya, betul ya ternyata ya. Meme core ini tadi ya. Meme core ini tadi meme coin ya. Layer 1 meme coin. Kemudian Crow, KCS, PAM ya. PAM Fund ini juga cukup oke guys ya. 40 4 ya. 0,004 ya. Atau di market cap 1,42 billion ya. Billion itu miliar guys ya. Billion itu miliar, oke. ENA juga oke, Hyperliquid. Jadi di sini adalah koin-koin yang kuat ya guys ya. Kalau Form ini kan karena dia udah turun guys ya. Nah, karena dia udah turun cukup jauh ya. Kemudian di pump lagi. Oh, ini bagus banget ya guys ya seharusnya ya.
Cuman aku nggak kesini ya. Sempat dulu itu meneliti tentang form ini ya, karena ini di backup oleh CZ ya, di backup oleh CZ, di backup oleh Binance ya, di backup oleh Binance. Dia itu launchpad juga sebenarnya ya, launchpad sama seperti Pump gitu ya, dan lain-lain. WLFI ini dia emang turun ya guys ya, dia emang turun, tapi nggak kecil kemungkinannya juga ya, dia bakalan dipom-pom oleh Trump. Bisa jadi dia nanti naik loh guys. Bisa aja nih, naik sekali atau dua kali habis itu habis sudah, kayak gitu. Sama seperti token Trump ya, token Trump dulu kayak gitu juga, di-push sekali, dua kali habis itu habis. Itu. Kenapa kok dia perlu nge-pump sekali ya, buat ngebersihin ini, buat ngebersihin liquidity yang pasang short ya, dinaikin ya kan, terus habis itu mereka juga jual barang di sana, ya habis itu diturunin lagi. Biasanya kayak gitu ya guys, untuk WLFI ya. Jadi dia langsung masuk 100 besar guys ya. Market cap-nya berapa ya? 5,8 B ya guys ya, langsung ranking 25. Mesti gitu, selalu gitu. Untuk valuasi dari tokennya Trump itu selalu tinggi guys ya di sini ya. Oke, ini ada apa yang jendul ini tadi ya? PGB, PI ya, Pi. Pi ini seharusnya kita bisa short ya guys ya, untuk pandangannya ya, untuk nextnya sebenarnya. Cuman kita harus waspada itu kayak gini guys ya. Ini kan di dam, ini kan banyak orang yang short ya kan. Jadi bandar tuh rugi ya. Kalau bandar rugi apa yang dilakukan ya, dia harus ngelikuidasi orang yang short dengan dilakukan kenaikan gitu. Kenaikan ini terlikuidasi semua, baru turun lagi, terus dinaikin ke atas lagi. Nah, sekarang kan udah gini. Ya kita harus nyari yang naik, harus cari naik dulu guys, harus cari naik dulu. Kalau misalkan kita mau nge-short, harus cari di yang nge-pump dulu tinggi, baru kita bisa nge-short gitu. Shortnya juga harus jangka panjang ya, terus habis itu marginnya juga dikit aja ya. Marginnya juga dikit aja, jangan rata kanan guys. Kalau rata kanan bangkrut guys, gitu ya. Oke, kita lihat apa sekarang. Ya, seperti biasa Bitcoin ETF flow ya di sini. Nah kan, gede guys ya, 300 ya. Padahal tadi awal itu ya, awalnya kan belum belum rilis ya tadi ya. Belum rilis dari iBit ya. iBit itu punyaan BlackRock ya. Biasanya yang share Bitcoin itu adalah di BlackRock. Tadi datanya belum belum muncul ini yang BlackRock ya kan, cuman 9,8 ini aja ya. 9,8 dikurangi ini ditambah sama ini. Tadi hasilnya cuma 9-an guys ya. 9 juta dolar. Pada saat ini ada ini ya seharusnya bullish guys ya. Berarti apa? Berarti di sini para whale sudah mulai menyerok Bitcoin. Kenapa kok mulai menyerok Bitcoin? Karena ekonominya dirasa itu bakalan apa ya? Bakal terjadi red cut gitu, lebih baik lagi gitu. Aset investasi yang high risk ya itu mulai digemari lagi gitu ya. Dan karena apa? Dan menurutku karena Bitcoin harganya masih di bawah ya. Gold, kalian lihat gold atau emas itu chartnya sudah naik ya kan. Chartnya udah naik, S&P sudah naik ya. Ini mungkin bisa kita lihat ya. Untuk gold ya, di sini untuk gold itu kita saut aja ya, saut USDT. Bisa nggak ini? Nah ya, saut ya. Saut ini apa dok? Saut ini adalah gold ya. XAU itu kan emas. Nah, ini gold. Goldnya sudah mulai turun guys ya. Sudah mulai turun ke puncak yang terakhir ini ya. Sudah mulai ke puncak yang terakhir ini. Kita bisa lihat ya di all time high yang sebelumnya. Oke, retracement. Ya, retracement kemungkinan dia bikin base dulu di sini, kemudian shoot up lagi atau naik lagi ya guys ya. Tuh, jadi dia retracement dulu, ini XAUT ya guys ya, atau emas ya. Emas, kemudian coba S&P, bisa nggak ya ini di delete aja. S&P, SPX harusnya ya. Oh, sudah ada guys SPX guys. Di mana guys? Nah, di sini ya, SPX sudah all time high juga ya guys ya di sini ya. Sudah all time high juga ya. Sekarang kita masih berusaha untuk shoot up lagi guys ya di sini. Ini berapa? Sisa berapa persen sih? Cuman 1% guys ya. Sisa 1% untuk naik lagi ya, naik ke all time high lagi. Kemarin sempat turun, sekarang udah mulai rebound lagi guys ya.
Kalau misalkan S&P rebound ya Bitcoin ya juga seharusnya rebound juga ya guys ya di sini ya. Tuh, kita bisa ya bisa rebound lagi seharusnya ya. Di sini masih berusaha ya, masih kemarin ditendang kemudian ini bullish ya, masih bullish ini guys ya. Kemudian kemarin sempat turun langsung naik lagi, shoot up lagi kemungkinan gara-gara data jolt opening itu tadi ya. Oke, kita kejauhan ya guys ya. Kita masih bahas ini ya. Ini story protokol ya IP, sudah nggak mempelajari lagi story protokol itu gimana, hyperliquid ya masih bullish. Aero juga lumayan ya sebenarnya ya Aero ya, tapi masih cenderung sideways ya guys ya dari sini ya channel. Oke, ini udah lumayan. Aku kok agak benci ya sama meme core ini ya. Soalnya aku nggak mencium mencium meme core ini loh di aku juga nggak ada guys ya di X itu nggak ada. Ondo tetap ya nggak bisa ini masih turun ya dari 2 sekarang ke berapa harganya? 1 ya turun 6% ya 6% sekitar 50% ya 50% lebih ya untuk Ondo ya sangat susah ini naiknya untuk narasi RWA kemarin sempat pit ya pit ini naik kemudian turun lagi deh ya nah ini naik shoot habis itu turun kayak gitu berarti apa berarti dia cuman mau ngambil liquidity yang di sini, liquidity yang nge-short ya. Ini kan nge-short, akhirnya langsung dinaikin. Nah, pada saat naik, market turun lagi ya gitu. Jadi untuk RWA narasinya nggak valid ya guys ya, untuk RWA ya. Jadi jangan masuk ke RWA dulu gitu ya. Karena kita masih belum tahu ini untuk nembusnya tuh bagaimana. Oke, di koin 200 gimana 100 ya. Nah, ini juga nggak tahu ini apa, Frax. Previous FXS ya. Jadi ganti nama guys ya. Aku nggak tahu ini ya. Rek ini kalau nggak salah meme coin ini guys. Rek ini ya. Rek ini meme coin nggak sih? Coba kita lihat ya. Rek ini apa sih? Rek brand several difference. Iya betul ya guys ya. NFT ya, art, physical goods, art. Ya ini meme coin guys. Meme coin ada ininya, ada NFT-nya guys. Gitu. Sekarang untuk meme coin beda banget guys dari yang dulu ya. Masih belum naik lagi ya. Jadi kita bisa lupakan dulu ya VVS. Dulu ini pernah naik juga ini. Wah, gila sih. VVS ya. Naiknya gila banget. Kita nggak bisa tahu guys yang kayak gini ya. Qtum, sirup ini DEX ya. DEX di Sui kalau nggak salah ya. Maple Finance, ETH Fine ya, Ether Fine. Oke, kita bahas yang enak-enak aja guys ya. Oke, nextnya Ethereum di sini berapa ya? Untuk infonya aku juga belum tahu ya, masih loading. Ya, kita lihat di sini aja ya. Dok, ini kok kenapa harga itu bisa naik? Kenapa kok harga bisa turun ya? Faktor utama ya, sekali lagi aku ingetin ke kalian, itu adalah faktor makro. Ekonomi kalender ini sangat berpengaruh sekali ya. Kemarin kita di apa ya? Di Tuesday atau di Selasa ya ada data penting ini ya, tapi ternyata terjadi penurunan. Penurunannya juga sedikit ya, 0,3 poin doang, akhirnya nggak berpengaruh ya. Tapi kenapa dok kok bisa Bitcoin itu naik tinggi? Bitcoin naik tinggi karena harga yang lain itu udah tinggi, cuman Bitcoin doang yang di bawah gitu ya. Yang paling murah Bitcoin, akhirnya dibeli. Oke. Kemudian Presiden Trump speaks ya, untungnya ya sekarang itu Trump itu sudah nggak apa ya, nggak seperti dulu ya. Dulu itu kan dar der dor banget ya, kayak dikit-dikit diancam tarif, habis itu ke sini, ada perang gitu ya. Dulu kan kayak impulsif banget ya orangnya ya, Trump ya. Sekarang ini sudah agak melunak guys ya. Mungkin dia pikirannya udah ini guys ya, udah apa ya, udah terpenuhi lah ya. Kenapa? Karena Trump ini dia kan menekan kakek Jerome ya, menekan kakek Jerome untuk melakukan red cut dan kakek Jerome itu nggak mau terus gitu ya. Akhirnya tantrum ya. Biasa ya kalau misalkan orang tua udah tantrum itu kan kayak gitu ya guys ya. Ada aja yang pengen jadi gatel gitu loh tangannya dan apa jarinya tuh mungkin gatel ya gitu ya untuk pengen nge-tweet kayak gitu ya. Jadi entah itu perang, entah itu apa ada aja yang dilakukan Trump ya. Untungnya untuk Q3 ini lebih lebih kalem ya guys ya untuk Trump ya. Ya mungkin karena Jerome udah mau memutuskan untuk melakukan red cut guys ya. Jadi agak-agak diem lah. Jangan sampai dia itu
tantrum lagi ya guys ya, kakek-kakek tantrum ya dia. Oke, terus kemarin kenapa dok itu ya? Kok bisa naik ke 112,5 ya K untuk Bitcoin? Ya karena ini ya, Jobs job opening ya. Di sini ada yang pengangguran, pembukaan lapangan kerja gitu ya. Itu dia dari previous ya forecastnya itu 7 juta ya, 7.300.000 ya. Kemudian ternyata dia eh, lebih turun ya, lebih apa ya, lebih minus daripada forecastnya. Artinya apa? Kalau misalkan lebih minus, artinya ekonomi di Amerika itu lagi nggak baik-baik saja, tenaga kerja nggak baik-baik saja. Kalau misalkan tenaga kerja atau ekonomi itu nggak baik-baik saja, artinya apa dok? Artinya dilakukan rate cut atau penurunan suku bunga itu pasti lebih tinggi gitu ya. Kalau misalkan ekonomi itu jelek, ekonomi itu lambat, pasti butuh suntikan uang guys ya, butuh suntikan uang. Kalau misalkan suntikan uang itu naik ya, otomatis Bitcoin ya naik, saham US juga naik kayak gitu ya. Ya kita lihat rekaman lagi guys. Ya masih ngerekam, oke masih ngerekam ya guys ya. Oke kita lanjut lagi ya guys ya, karena ini trust issue ya guys. Trust issue gitu ya. Masa sih dok makro itu berpengaruh ya? Berpengaruh ya guys ya, sangat berpengaruh ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian harga kripto turun, US turun itu kalian harus tahu penyebabnya itu apa kayak gitu ya. Jangan mau kalian itu cuman di apa ya, cuman di charting doang gitu ya. Karena charting itu terakhir seharusnya guys ya, terakhir banget charting itu berguna ya berguna. Charting itu berguna guys ya. Nggak ada yang bilang nggak berguna ya. Karena di situ juga chart itu membentuk suatu psikologi di pasar. Oke, Ethereum berapa? Ethereum minus guys ya. Ethereum sudah mulai dijual ya kan. Kemarin kan sempat beli ya, belinya itu juga banyak ya. Sekarang sempat dijual ya. Artinya apa dok sekarang? Berarti artinya Ethereum sekarang ya, orang-orang sudah mulai mengapa ya, membeli Bitcoin lagi gitu ya, membeli Bitcoin lagi karena harga Bitcoin murah dan Ethereum-nya dijual guys ya, Ethereum-nya dijual menurutku ya, dijual kemudian ditukarkan ke Bitcoin, sudah mulai kembali lagi ke Bitcoin season ya, Bitcoin season kemungkinan Bitcoin dominance juga naik lagi ya guys ya, gitu. Oke, jadi apakah bagus dok kayak gitu? Sebenarnya bagus guys ya. Jadi Bitcoin itu nggak gimana-gimana ya, seorang bapak. Bitcoin itu kan bapak, Ethereum ini kan ibunya ya, istrinya. Jadi kalau misalkan yang lain seperti Solana, Avax, Sui, Sei itu kan selirnya ya guys ya, selirnya. Itu. Jadi bapaknya ini harganya tuh nggak boleh di bawah ya guys ya. Harganya tuh harus minimal di tengah ya. Tengahnya di mana dok? Kalau untuk sekarang di 115, 117 itu di tengah ya. Apalagi bagus di 120. Nah, kalau misalkan dia udah di tengah ya, kemudian alt season index-nya tuh di atas 60-an itu baru ya real alt season di situ. Kalau misalkan Bitcoin-nya tuh masih di bawah ya harganya ya. Masih di bawah itu ya di sini ya sama seperti sekarang ya. Itu kan dia turun kan sekarang. Karena nggak kuat ya guys ya, nggak kuat. Turun dulu habis itu mungkin bisa naik lagi. Naik lagi karena apa ya? Karena nanti ada data makro itu tadi. Data makro itu penting guys buat biar kita bisa naik ya, biar kita bisa naik lagi. Ini bisa ke 110 bisa ini guys, ke 110 dulu ya. Habis itu nyari bensin sedikit, habis itu naik lagi. Bisa, bisa. Bisa seperti itu ya. Oke, tadi ngomong sampai mana guys ya? Itu tadi ya. Jadi harga Bitcoin itu butuh di mana dok? Harga Bitcoin itu ya butuh di, bentar guys, ini masih nge-lag guys ya. Butuh di 115-an di sini ya guys ya. Gitu. Oke. Oke. Ntar. Oke, di Ethereum sudah. Kemudian kita ke ekonomi kalender tadi udah ya. Ya. Apa buktinya dok kalau misalkan data kayak ginian itu ya ekonomi itu bisa berpengaruh gitu ya. Kemarin itu di George Job Opening. Oke, kita lihat di 21 kemarin ya. Nah, kemarin ya pada saat job openingnya tuh memburuk ya, akhirnya apa? Akhirnya rate cut ya untuk probabilitas ya atau kemungkinan dilakukan rate cut itu naik ya guys ya. Jadi 97%. Awalnya berapa? Awalnya di 87, naik 97% tuh gede guys ya. 97% itu adalah gede di sini ya. Jadi awalnya tuh di 80%-an sini guys ya.
di 80%-an ya daerah sini ya. Kemudian naik ke daerah 97% ya di situ. Gitu. Oke, kita lihat di sini untuk probabilitasnya ya, itu di berapa? Bentar. Nah, di sini ya. 99,6% ya guys ya. Itu cukup cukup gede ya guys ya di sini. Nah, oke. Bentar guys. 99% ya untuk dilakukan red cut tanggal 17 nanti. Makanya pada saat potensi red cut-nya semakin naik ya, semakin naik, itu pasti harga Bitcoin juga pasti akan naik juga. Kemudian pertanyaannya apa dong? Pertanyaannya di sini adalah, oke, ntar kita hapus lagi guys ya. Pertanyaannya apa? Apakah di Desember itu nanti terjadi red cut lagi ya? Gitu. Jadi untuk Oktober itu untuk red cut lagi ya di 3,75% ya untuk indeksnya itu ada di 52% ya guys ya, 52%. Jadi 50-50. Kemudian di Desember itu masih di 42% ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita red cut di 3 kali nanti ya, itu artinya bisa jadi Bitcoin atau kripto itu masih ada napasnya guys ya, masih ada kenaikan lagi guys sampai akhirnya. Ini bullish guys, kalau misalkan kita 3 kali red cut lagi di sini ya gitu. Jadi pertanyaannya adalah ini, kalau ini udah pasti Oktober kita masih lihat lagi ya datanya itu gimana dan juga Desember gitu ya. Kalau misalkan benar-benar 3 kali itu super bullish guys ya, kayak gitu ya. Jadi oke. Kita lihat apa lagi ya guys ya. Oke bentar, oke sip. ISM ya, ISM Manufacturing kemarin sudah sempat dijelasin ya. Di sini untuk September dan juga sampai Desember itu naik ya guys ya. Seharusnya di sini juga kripto bisa naik ya guys ya. Ya. September, Oktober, November ya setelah September lah ya. Setelah September seharusnya ya. September akhir atau awal Oktober itu bisa naik. Oke, kita bisa lihat di sini Trueflation. Trueflation ya, kemarin juga sempat dijelaskan. Sekarang turun lagi ya guys ya. Trueflation ya. Ini apa? Mengakibatkan apa? Semakin PD-nya tadi, semakin PD-nya The Fed, akhirnya ini ya, sekarang naik lagi guys, 99,6% ya. Iya ya, naik 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 tinggi ya guys ya, 99,6%. Tadi 997 kan ya. Keren. Mungkin ada data data sesuatu ya guys ya. Ada suatu news akhirnya segini ya guys ya. Untuk dilakukan red cut. Oke, ISM, OTW bullish ya. Inflasi juga segini ya. Jadi apa? Jadi ini adalah kalian bisa mengingat-ingat dari dual mandat dari The Fed ya. Dual mandatnya apa? Menjaga inflasi yang pertama ya. Namanya dual ya dua ya berarti ya. Dual mandatnya menjaga inflasi, yang kedua adalah menjaga tenaga kerja. Inflasinya sudah segini seharusnya ya. Sekitar 2%-an ke bawah ya. Karena biasanya untuk inflasi yang dihitung pemerintah itu biasanya lebih tinggi daripada ini ya. Daripada yang diukur oleh individu ya, bukan individu sih, ya bukan perorangan, maksudnya suatu entitas lah ya, swasta, swasta. Biasanya lebih tinggi daripada ini, oke? Nah, inflasinya udah rendah, kemudian datanya pekerjaannya yang masih tinggi, ya kan? Pekerjaannya yang masih tinggi, berarti fix untuk dilakukan udah saatnya dilakukan pemangkasan suku bunga guys ya. Pemangkasan suku bunga itu udah fix ya. Ini nanti kita juga ada data ya. Ini non-farm employment ya, ADP ya. Nanti jam 19.15 di sini pasti juga volatil juga. 19.30 juga ada datanya. Di sini ada banyak guys ya, sama nanti jam 9 ya. Pasti di sini jam-jam di sini tuh harganya bisa volatil guys ya. Kalau misalkan jobnya itu turun ya seharusnya Bitcoin bisa naik ya dalam jangka dekat ya. Dalam jangka dekat gitu ya. Nggak langsung biasanya juga. Oke. Jadi di sini udah 99,6%, oke. ISM oke, Trueflation juga oke. Jadi di sini The Fed ya atau kakek Jerome ya, fokusnya adalah menaikkan jumlah tenaga kerja ya, dengan cara apa? Dengan cara menurunkan suku bunga gitu ya. Oke, di sini kita bisa lihat di Financial Juice ya. Nggak ada yang gimana-gimana ya di Financial Juice. Nggak ada yang menarik ya. Cuman ini aja sih dikit ya. Yang di merah ini biasanya penting ya guys ya. Trump itu bilang, it is possible ya, that someday tarif replace income tax ya di sini ya. Jadi ada suatu keposibelan atau kemungkinan ya,
bahwa suatu hari tarif yang diberlakukan oleh Trump itu mengganti dari pajak pendapatan, ya, pajak pendapatan. Oke, jadi di Amerika itu nggak perlu pajaknya itu dari pendapatan. Kita kan di Konoha ini kan ada kan pajak penghasilan. Misalkan kita seorang PNS gitu ya, pasti kena pajak kan, kena pajak dimasukkan ke pemerintah. Nah, tapi langkahnya tarifnya Trump ini bisa memungkinkan untuk mengganti income tax. Kalau misalkan income tax itu nggak ada, ya masyarakatnya makmur guys, kayak gitu di Amerika. Jadi tarifnya US itu bagus banget untuk Amerika sebenarnya guys ya. Itu ya, di sini juga ini mau ngomong sama Putin gitu ya, mau ngomong sama Zelensky. Mana ya? Nah ini. White House official letter noted that Trump was referring to a plan phone call with Zelensky, bukan Putin gitu ya. Selama Oval Office remarks ya guys ya, gitu ya. Oke, jadi mau teleponan, Trump ini mau teleponan dengan Zelensky ya terkait yang kemarin ya, deal-dealannya tuh bagaimana. Oke, kita lanjut apa lagi ya? Oke, kita lanjut di tadi SPX ya. SPX kita ke Oke, kita lihat ke sini dulu ya guys ya. Nah, di sini ada support ya guys ya. Di sini ada support. Kenapa kok kita di reject dok? Ya di sini karena ada candle hijau di sini, kemudian langsung turun ke bawah. Artinya apa? Pada saat harga di sini itu menyebabkan harga ini itu menyebabkan terjadinya selling pressure ya atau penjualan ya. Pada saat harganya naik ke sini, orang itu menganggap wah udahlah ini dijual aja ya. Mengakibatkan Bitcoin sampai turun ke sini ya, sampai ke 107. Artinya apa? Artinya di sini adalah harga yang cukup penting ya guys ya. Makanya di sini nggak bisa tembus ke sini, akhirnya Bitcoin retracement dulu ya. Ini bisa ke 100 berapa? 111 bisa, ke sini juga bisa ya guys ya. Jadi bisa jadi ya dari sini ke sini terus naik lagi bisa aja ke turun ya. Gitu. Nah, gini. Itu bisa aja terjadi seperti ini ya guys ya. Gitu ya. Bisa seperti ini atau bisa langsung shoot up. Kita nggak tahu. Yang jelas kita harus eh, harus ngebreak yang di sini ya. 113 ini seharusnya ya. Di sini juga sama ya guys ya. Ini adalah awal mula dari penurunan yang turun tajam ya. Ini adalah yang keduanya berarti di sini posisinya gitu ya. Oke. Jadi di sini penurunannya juga wajar juga ya. Wajar juga gitu ya. Sambil kita menunggu data nanti ya, malam nanti ya. Malam nanti itu gimana? Oke, ini nextnya ya. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Sebenarnya untuk chartnya Bitcoin itu terpantau falling wedge ya guys ya. Ada falling wedge. Falling wedge itu apa sih? Nah ini loh ya. Kayak ada yang terjun ini enggak di sini guys. Di sini. Nah, oke. Oke ya seperti inilah ya. Nah gitu. Di sini terbentuk falling wedge ya di sini ya. Falling wedge itu gimana? Nah, pertama itu naiknya tuh ke sini tuh channelnya tuh tinggi. Kemudian ini ya turun ya, terbatas sampai sini. Semakin lama tuh semakin turun guys ya. Nah, di sini. Semakin turun, akhirnya bisa breakout ya. Tapi ini masih belum sepenuhnya breakout guys ya. Di sini adalah demand yang paling kuat ya, demand. Kemudian di sini ya tadi ya yang sempat aku gambarkan di sini, kemudian ada SNR-nya di sini ya, support become resistant di sini yang cukup kuat. Kalau misalkan ini udah tembus, nah itu baru cukup bullish guys ya, baru cukup bullish di sini. Misalkan ini gini, misalkan langsung gini ya. Nah, kan pasti retracement ya. Kalau misalkan kita mau ngelong kayak gitu, pasti kita cari retracement-nya dulu di sini. Nah, kita bisa ngelong di sini, baru shoot up lagi ya guys ya. Gitu, bisa naik lagi, shoot up lagi di sini. Oke, ini naik gini atau nanti gini, turun. Nah, itu baru ke 116, 117 guys. Jadi kayak gitu ya. Untuk pandanganku mengenai mengenai Bitcoin ya. Bisa turun juga bisa ya. Cuman ngambil liquidity di bawah, terus nanti kecenderungannya naik ya guys ya. Kecenderungannya lebih bullish di sini ya. Apalagi di 1 minggu atau 2 minggu ini ya sebelum FOMC ya. Seharusnya semoga kita bisa ke
116, 117. Apakah bisa dibanting lagi? Ya masih bisa guys ya. Yang penting kita harus naik dulu di sini ya. Oke, jadi seperti ini. Seperti itu untuk chartingnya. Oke, ya. Kita lihat di sini untuk hyperliquid ya, seperti biasa ya. Hyperliquid ini buybacknya gimana dok? Nah, pada saat kemarin ini hari Sabtu Minggu itu sedikit, Senin Selasa ya. Ini hari apa ya? Tanggal 31. 31 itu hari apa ya guys ya? 31 ya. 31 Minggu ya guys ya. Minggu, kemudian Senin itu juga ada libur. Selasa, Rabunya ini sedikit guys ya. Jadi transaksi di Hyperliquid untuk tanggal Rabu ya, hari kemarin, itu agak sedikit ya guys ya. Sekarang ini buybacknya segini. Kita lihat asisten fund buyback ya, segini USD itu hype sama ya. Ya ini cuman harganya aja ya, tetap buyback ya. Asisten fundnya balance-nya itu juga naik. Jadi tetap bullish untuk Hyperliquid. Oke. Golden ratio ya, multiplier ya di sini tetap sama ya. Sekarang kita mulai agak naik lagi ya, mulai naik sedikit ya. Jadi kalau misalkan nanti kita perlu ya untuk mengetes ini yang di garis ungu itu, tapi nggak mungkin lah sampai 95 ya guys ya. Mentok-mentok ya mungkin 100 lah ya. Mentok-mentok itu 100 ya. Kalau misalkan kita ke situ, kita tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu sero ya. Semoga aja nggak sampai ya. Aku pengennya juga ngelong terus ya guys ya. Oke. Kita lihat apa lagi di sini. Kita lihat berita ya guys ya, gitu ya. Kita lihat berita di sini. Apakah ada yang penting ya? Ini US regulator ya, clarify rules for spot crypto trading ya. Jadi ada aturannya. Ini ya, Ethereum Foundation sell ya, 10k Ethereum ya. Lagi-lagi Ethereum dijual ya. Ethereum dijual. Kemudian kita lihat lagi apa ya, ada yang penting apa lagi. Ini KuCoin target 10% of Dogecoin mining capacity via new mining platform. Ya. Jadi apakah dia mining juga ya. Kemudian ada apa tadi? Nah, ini sini ya tadi ya. World Liberty Burn-nya WLFI ya. Tokennya tuh nge-burn 47 juta token ya guys ya. Jadi biasa kayak gini ya. Dulu waktu Trump juga kayak gini ya. Narasinya itu di-burn, terus habis gitu naik, habis gitu ngedam lagi ya. Oke, jadi yang perlu kalian ketahui ya, keluarganya Trump itu bikin project ya, itu pasti scam semua. Kemudian kenapa kok misalkan scam semua? Fungsinya ya biar mereka mendapatkan uang tambahan, guys. Mendapatkan uang tambahan kemudian buat apa? Buat beli Bitcoin ya. Jadi dia bikin project aneh-aneh kayak gitu. Kemudian di rak pool, habis gitu keuntungannya buat beli Bitcoin kayak gitu. Mereka pinter guys ya. Kemudian ada apa lagi ya? Galaxy Digital stock goes on chain with Solana tokenization ya. Oh, jadi Galaxy Digital ya, ini mau apa ya? Tokenisasi saham. Ini juga sama ya, CZ ya. CZ yang punya Trust Wallet ya, itu launch atau meluncurkan ya tokenisasi stok ya, stok itu saham dan juga ETF ya. Jadi saham dan juga ETF itu ditokenisasi dan bisa beli di Trust Wallet kayak gitu. Itu sebenarnya juga oke juga ya kayak gitu ya. Ukraina ini apalagi bisnis are recycling 22% of profit into Bitcoin ya. Jadi banyak bisnis ya yang mengalokasikan 22% profitnya untuk beli Bitcoin ya. Ini banyak bisnis ya. Kita mungkin bisa lihat beritanya sih. Tulis apa enggak ya. Oke, oh ini dari River ya. River ini salah satu ini ya. Real estate firm ya. Oke, reinvesting sekitar segini. Ini ya kita bisa lihat ya, globally ya di sini. Bitcoin supply 6,2%, public companies ya yang mengholding atau yang membeli Bitcoin itu segini. Kemudian on river ya, jadi di perusahaannya dia itu 22% profitnya itu dibelikan Bitcoin ya. Seharusnya kita juga kayak gitu ya, sama. Kita mengikuti bisnis yang ada di luar sana. Kita mendapatkan gaji ya,
Per bulan itu 20%-nya kita alokasikan beli di Bitcoin. Terus kayak gitu terus guys ya. Sama kayak kita menabung emas, menabung saham kayak gitu. Seharusnya kita mengikuti para whale ya guys ya. Itu. Jadi itu aja ya kayaknya ya untuk berita newsnya. Apalagi ini Trump American Bitcoin trading di debut ya halted five time amid volatility. Ya kayak gitu aja sih untuk beritanya ya. Ini untuk golden ratio multiplier ya. Oke. Di sini short term ya MVRV indicator ya sama seperti yang kemarin aku jelaskan ya, nggak usah aku jelaskan lagi ya. Sekarang kita berada di garis merah. Ini berusaha naik dari sini. Kalau misalkan dia di bawah garis kuning ini, berarti itu under value ya. Misalkan di sini itu under value. Kalau under value apa ya kita beli ya guys ya. Karena kejadian under value itu langka ya, susah kita mendapatkan under value di sini. Tuh. Oke, di sini aku pengen bahas ya guys ya. Di sini aku pengen bahas ya. Untuk kemarin ya di suatu ya influencer ini ya, kita membahas ya. Di sini ya Sule ya. Itu dia memprediksi ya atau analisanya dia ya, itu bearish divergence ya. Dia bisa mencapai 105 sampai 107, oke ya. Kita bayar mahal-mahal ya 11 juta, 12 juta untuk mendapatkan hal-hal yang seperti ini ya guys ya. Hal-hal yang seperti ini, oke. Kemudian bisa kita lihat apa ya? Bitcoin bisa melemah sampai 100k ya. Bahkan di bawah itu cukup tinggi ya. Apakah kita tidak berhasil dari range terus menangkap peluang untuk Bitcoin melemah sampai situ? Nah, prediksinya ini bearish banget ya. Tapi kemudian kemarin pada saat live dia seolah-olah membalikkan keadaan bahwa dia menganalisa itu tepat ya. Dia bilang bottomnya itu di 107. Padahal kalian lihat sendiri ya di sini ya. Dia bahkan sampai ke 100.000 kayak gitu ya. Jadi gimana ya? Aku bilangnya tuh gini. Semahal apapun ya, seterkenal apapun itu belum tentu analisanya juga 100% tepat ya guys ya. Ya. Jadi kalian jangan berharap oh ini mahal berarti dia legit nih kayak gitu. Enggak seperti itu juga ya. Oke, aku contohkan lah yang lain lagi ya. Di sini ada ya suatu ini ya CryptoStock MVP ya di sini ya. Ini punyanya Ani CryptoStock itu ya. Bayangkan kalian ini juga mahal ya grupnya ya. 1 tahun 12 juta sekarang. 10 sampai 12 juta. Setahu aku 12 juta sekarang ya. Dan aku juga masuk juga guys. Jadi semua yang ada di Indonesia ini ya aku teliti guys ya. Gimana sih mereka? Kalian bayangkan ya. Di sini ada suatu komunitas, dia membuat token ya. Ini namanya MVP ya. Dia bikin token sendiri ya kan. Kemudian di-rak guys ya, di-rak sampai segini. Kalian gimana? Perasaan kalian gimana ya? Misalkan aku bikin koin CH namanya. Kemudian aku pom-pom, ayo kita beli semuanya CH guys gitu ya. Kemudian apa? Ya pastinya ini kan developernya kan. Developernya orang ini. Ya, akhirnya apa? Di-rak guys, minus 90% di sini, ya. Kalian itu maksudnya di grup itu masih enak guys aku itu, ya. Masih santai, masih apa ya? Masih baik ke kalian gitu ya. Di sana itu di luar sana itu ngeraknya gila-gilaan guys ya. Kalau udah bayar mahal, tapi ya kayak gini kenyataannya gitu ya. Ini nyata guys ya, September 2 ya. September 2 itu kapan ya? 2 hari yang lalu, lusa ya. Oke. Ini isi kolom komentarnya ya. Kalian lihat di sini ya. Pernah ada mindset, gak mungkin ownernya mau bikin koinnya mati. Ternyata betul ya, dari 30.000 US dollar guys ya. 30.000 US dollar itu sekitar berapa guys ya? 30.000 ya. Oke, kita kalkulator aja guys ya. Coba kita kalkulator 30.000 ya. 30.000 kali 16.400 lah. 16.400 itu 500 juta ya, 492 juta, sisa 6.000 ya, sisa 6.000 itu kita hitung ya, sisa 98 juta guys ya. Saya menjadi 6.000 ya. Kemudian dibalas sama yang punya ya, Andi itu ya. Kalau mati itu nol harganya gitu ya. Jadi gimana empatinya gitu loh. Jadi ibaratkan ini ya yang mirip-mirip DPR tadi, makanya para whale itu jahat guys. Di sini dia nggak punya empati. Kalian di CryptoStock itu ya, kalian nggak ada diajarin kayak ini beli di berapa, habis itu jual di berapa, itu nggak ada. Gitu ya, nggak kayak aku kayak gini bener-bener ngajarin kalian satu-satu kayak gitu tuh nggak ada kayak gitu ya.
Oke, habis itu gini ya, rada bingung setelah ikut grup, pas Sally ya. Sally itu apa ya lambangnya ya? AS1 atau apa ya itu ya? Ada yang jual di pucuk dimaki-maki sama seisi grup, dicari-cari identitasnya. Tapi kalau ada koin yang terjun bebas keluar, cintai profit bukan koin. Ya, terus kenapa orang TP di pucuk dimarahin kayak pengkhianat seakan-akan cuman mengutarakan kebingungan gitu ya. Seharusnya kalau akun ini ada di dalam MVP Group, paham konteksnya waktu itu seperti apa. Pas lagi event pertama kali saya lihat, A1C ya, tapi diguyur 500.000, etikanya di mana? Yang jualan member lama gue semua, gitu. Apa gak bisa tunggu selesai event baru jualan? Kok pas hari H event rame-rame jualan? Jadi intinya ya, kalau aku ini adalah yang boleh jualan itu dia doang, gitu ya. Makanya dia kaya, gitu loh. Makanya kalian itu hati-hati guys ya kayak gitu ya. Hati-hati banget. Kalau di yang sini ya, di grup ini dia tuh emang punya meme coin kecil-kecil ya. Karena mereka kan kaya. Jadi mereka itu ngebandarin sendiri tokennya. Ngebandarin sendiri tokennya, kemudian di dump sendiri followernya yang jadi exit liquidity. Kejam, kejam nggak kejam menurutku ya. Yang jualan member lama gue semua. Ya, jadi ibaratnya tuh pada saat event itu jangan dijual, nanti aja gitu ya. Ya pasti kan member lama kan juga berpikiran ya, wah ini pada saat event ini adalah waktu yang yang tepat untuk sell on news gitu ya. Itu namanya penghinaan bro, seluruh grup MVP pahami kapan jualan dan tahan dulu, jangan attitude di bawah duit levelnya. Dan sekarang kalau misalkan dia turun gitu ya, gimana? Dia bilangnya kalau mati tuh nol, nol, nol dolar gitu ya. Terus lagi scammer dan bangga, kemudian dia ngasih emot love gitu. Seolah-olah dia nggak peduli dengan masyarakatnya. Ini sama seperti DPR ya kayaknya, DPR dan juga government. Kalian harus hati-hati di situ. Sama, ini juga kayak gitu, sama ya. Tuh. Jadi yang perlu kalian tangkap apa ya? Misalkan ya, aku misalkan ada keliru nanti ya, keliru suatu analisa, itu kalian juga harus bisa memaklumi guys ya. Tapi kalau misalkan analisa aku bener ya udah sama aja, biarin aja. Maksudnya aku salah ya biasa aja, bener juga biasa aja, kayak gitu ya. Karena di sana itu banyak orang itu yang gampang terpancing oleh karena dia itu followernya banyak, karena dia duitnya banyak, ya. Jadi pasti analisanya itu bener. Kemudian diputar balikan faktanya, ya, kayak gitu. Jadi itu adalah orang-orang tuh jahat guys ya, banyak yang jahat di sini. Oke, hati-hati banget ya di situ. Nih ya, banyak juga. Sally, GTVO, sama. Ini aku juga Vina, sekarang MVP. Jadi banyak di rak di situ ya, banyak di rak di situ. Kasihan MVP turun terus, alasan sibuk terus, padahal member bayar duit, alasan belum sempat ini itu, terus apa gunanya bayar member? Rak full minus 90% saya, Dev Indo dipercaya, mending percaya DPR ya, bahkan di sini ada ya. Meskipun scamnya sama aja ya, gitu ya. Di sini aku sebenarnya pengen membahas yang waktu itu ada satu member yang grup itu adalah A ya, yang bahas planet gitu ya. Tapi mungkin ini videonya kepanjangan ya. Tuh. Jadi yang perlu kalian perhatikan apa ya? Jadi kalian jangan terfokus untuk influencer ini lebih terkenal, followernya banyak, pasti dia call-nya bener. Enggak juga, sama guys ya. Ada salah, ada bener, gitu ya. Tapi kebanyakan orang influencer itu pada saat dia salah itu dia nggak mau ngaku guys ya, nggak mau ngaku, kemudian malah memutarbalikkan fakta gitu. Kalau aku salah ya salah gitu ya. Kayak salah kemarin, sepertinya tampaknya analisaku salah gitu. Nah itu benar gitu, yang seperti itu. Tuh, jadi aku nggak menjelek-jelekan, tapi aku berbicara tentang fakta. Kalian tuh tak ajari di sini ya. Tuh, misalkan suatu influencer ini benar, kalian akhirnya lari ke influencer ini. Kemudian 100 percaya 100% sama dia. Apa yang dia call kalian keluarin uang gede kayak gitu ya. Sehingga ya kalian bisa rungkat di situ guys ya. Gitu. Kalian harus tetap menjaga resiko. Sama seperti aku juga. Misalkan aku merekomendasikan atau habis menganalisa, nggak merekomendasikan ya nggak pernah ya aku ya. Kayak menganalisa suatu token ini, kalian tuh jangan membabi buta langsung 100% gitu, jangan ya guys ya, gitu ya. Kalian tetap harus memikirkan resikonya, gitu. Oke? Untuk yang next influencernya mungkin aku bahas next time aja ya guys ya, gitu ya. Oke, habis gitu terakhir aku bahas ini ya, gitu. Terus gimana dok untuk perjalanan Bitcoin ya? Seperti yang aku sampaikan ya,
Bitcoin sekarang itu ya masih nyari bensin lagi ya. Kemarin itu nggak sempat, ini 4H-nya ya guys ya. Seharusnya Bitcoin itu naiknya itu kurang-kurang oke ya guys ya. Kurang mantap gitu lah guys ya. Kenapa? Karena naiknya tuh candlenya tuh dikit-dikit ya guys ya. Tipis-tipis gitu. Oke, mungkin di 1H baru 1H, 1D ya. 1D baru kelihatan di sini. Nah, naiknya tuh kecil-kecil ya guys ya. Segini-segini. Oke, kurang kurang 4H. 1H seharusnya ya. Oke, 1H itu 1 jam ya guys ya. Nah, naiknya tuh candlenya tuh tipis-tipis, kecil-kecil kayak gitu. Seakan-akan apa ya? Seakan-akan orang yang beli itu masih masih ragu-ragu guys terhadap Bitcoin gitu loh. Demand-nya tuh masih kurang bullish sebenarnya gitu ya. Makanya dia bisa ke sini belum sampai tembus ya, belum sampai tembus ke sini dia turun lagi untuk mencari apa? Mencari likuiditas lagi di bawah sini. Kayak gitu. Candle yang bullish itu gimana dok? Candle yang bullish itu seperti ini ya, ngepam langsung teng, langsung tinggi, tiang panjang kayak gitu itu bullish sebenarnya. Ya, makanya kemarin itu banyak yang sangkut di sini ya, termasuk aku juga sangkut juga di sini. Kenapa? Karena ini candle bullish ya, setelah Jackson Hole, ya kan? Ternyata hari Minggu dimanipulasi, kemudian disusul oleh manipulasi-manipulasi lainnya, gitu. Karena kita nggak bisa ngedetect ya untuk manipulasi itu seberapa, gitu ya. Jadi untuk candle bullish itu seberapa segini ya, naik kenceng kayak gitu. Misalkan ini nanti ada candle naik kenceng kayak gitu, nah itu bullish guys ya, gitu. Jadi misalkan ada naik kenceng tinggi gitu ya. Nah, terus habis gitu ya turun gitu itu baru baru bullish ya. Misalkan atau misalkan gini, naik gini kan. Nggak bisa guys. Nah, misalkan gini, lo naik gini. Nah, ini baru baru valid ya guys ya. Gitu. Misalkan naik kenceng gini, terus kita nyari ke support lagi kembali, nah kita bisa ngelong di sini, baru kita up lagi. Ini juga gitu, bisa ngelong di 109-an gini, 109, 110 untuk nge-shoot up lagi gitu. Itu untuk skenario-nya ya guys ya. Gitu. Semoga aja kayak gitu. Dok, kalau misalkan nggak terjadi gimana ya? Ya udah ya, karena kita juga probabilitas mainnya ya. Gede chance-nya itu ke sana gitu. Jadi kita udah mendapatkan bottom tuh di sini seharusnya. Semoga aja. Kecuali ada berita apa gitu ya makronya kurang bullish ya udah kayak gitu. Oke, ya aku sarankan ya kalian nontonnya ya, nontonnya tuh jangan di skip-skip ya guys ya, bisa biar runtut ya, biar runtut kalian gitu ya. Kita perlu menyiapkan backup plan ya, terutama ya. Kita di sini terlihat recheck di sini ya. Apakah bisa naik lagi ya? Kemungkinan bisa aja ya kan pada saat kita melihat ini ya nanti ya datanya. Datanya hari Kamis. Ini ya, jobless claim. Ini ya, global services ya, PMI. Sama crude oil sekarang udah nggak terlalu ngefek ya guys ya. Kemarin bulan lalu sempat ngefek ya pada saat perang Iran itu ya. Karena waktu perang Iran itu kan supply dari oil ya atau minyak mentah dunia itu kan berkurang. Jadi pada saat dia datanya rilis itu langsung mempengaruhi market ya guys ya. Kalau sekarang kayaknya stoknya udah aman ya karena nggak ada perang di Iran. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya ya. Semoga kalian cuan selalu ya. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa komen yang banyak ya. Jangan lupa komen yang banyak biar semakin banyak orang yang bergabung di komunitas kita. Kalau misalkan di komunitas kita itu, kalau misalkan semakin banyak kan semakin seru guys ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share juga ya. Jangan lupa komen. Oke? Ya, segitu aja guys ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita cuan selalu ya. Bye-bye.